Satu hal saudara yang harus kita bawa pada Tuhan saat kita menghampiri tahtanya yang kudus, yaitu hati yang lapar dan haus akan Dia, saudara. Suatu kerinduan yang begitu mendalam pada Tuhan. Bukan rindu akan berkat-Nya, saudara, tapi rindu akan pribadi Yesus itu sendiri. Dan Yesus berkata, siapa yang lapar dan haus akan Dia, akan kebenarannya, maka Ia akan puaskan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami datang kembali dalam hadirat-Mu, membawa hati kami yang penuh dengan kerinduan kepada Engkau ya Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Hey, katakan pada Dia, saudara, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang
lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Engkau menguji setiap hati kami yang datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Apakah kami benar-benar sungguh mengasihi Engkau? Apakah kami benar-benar mau datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kehausan kami, kelaparan kami, dengan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Yang kami percaya bahwa Engkau Yesus sanggup memuaskan setiap dahaga jiwa kami. Engkau Yesus sanggup memenuhi roh kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you Lord. Oh, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, mengasihimu, ku mengasihimu.
Biar penyembahan kami ya Tuhan benar-benar sungguh semuanya menceritakan tentang Engkau, tentang kebaikan-Mu, tentang keagungan-Mu, tentang kebesaran-Mu Tuhan, tentang keberadaan-Mu Tuhan sebagai Tuhan kami. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you. Amen. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Amen. It's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Semuanya hanya tentang Kau Tuhan. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus.
Jesus, oh Jesus, oh haleluya, Satu-satunya kebenaran sejati. Saat kita datang kepada Tuhan, saudara, biarlah setiap kita memiliki hati yang lapar dan haus pada Tuhan. Karena bagi barang siapa yang memiliki keadaan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan bilang bahwa kita semua akan dipuaskan oleh Tuhan. Saudara, berbicara tentang lapar dan haus, ini bukan berbicara tentang lapar secara jasmani, saudara, atau haus secara jasmani, saudara. Saat kita merasakan lapar dan haus, saudara, secara jasmani, maka dengan cepat kita akan mencari yang namanya makanan dan minuman. Kita makan, kita minum, supaya rasa lapar dan haus itu hilang di tubuh kita, saudara. Nah, namun pada waktu kita berbicara tentang kehidupan kita bersama dengan Tuhan, lapar dan haus ini bukan berbicara tentang keadaan jasmani kita yang merasakan lapar dan haus, tetapi ini kepada keadaan hati kita, yaitu roh kita, saudara, yang merasakan benar-benar lapar dan haus akan Tuhan. Tapi jangan sampai salah, lapar dan haus ini bukan hanya untuk, saudara, memuaskan hasrat jiwa kita. Karena setiap kita memiliki banyak masalah pergumulan dalam hidup ini, maka kebanyakan daripada orang pada waktu datang ke gereja bukan benar-benar merasakan haus dan lapar akan Tuhan, tetapi dia rindu supaya jiwanya dihiburkan, jiwanya dipuaskan dengan lagu-lagu penyembahan yang bisa menyentuh hati, menyentuh jiwa dengan melodi-melodi yang indah, melodi-melodi yang manis, saudara. Tetapi saya mau katakan, hal ini belum tentu kita benar-benar lapar dan haus secara spirit, secara hati kepada Tuhan. Karena sebenarnya itu hanya penghiburan yang kita cari, supaya kita bisa dikuatkan, supaya kita bisa dihiburkan. Namun saudara, saat ini waktu saya berbicara tentang lapar dan haus, saya ajak setiap kita untuk benar-benar bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan lapar dan haus di dalam Alkitab. Matius 5 ayat 6 berkata demikian, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Jadi jelas dalam ayat ini bukan berbicara tentang lapar haus makan dan minum, atau bukan berbicara lapar dan haus akan berkat Tuhan, akan mujizat Tuhan, saudara. Tapi di sini lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Firman-Nya menjadi patokan dalam kehidupan kita untuk kita bisa melakukan kebenaran. Berarti lapar dan haus di sini ini adalah lebih kepada pribadi Tuhan Yesus, saudara. Yaitu bagaimana setiap kita bisa memiliki keadaan yang lapar dan haus waktu kita datang pada Tuhan. Bukan cuma sekali, dua kali, atau bukan hanya pada waktu kita beribadah saja, saudara. Tapi setiap waktu, all the time, kita merasakan yang namanya lapar dan haus. Namun kebanyakan daripada setiap kita, saudara, bingung dengan kata lapar dan haus ini. Atau mungkin ada banyak daripada anak-anak Tuhan yang jarang merasakan keadaan seperti ini. Keadaan lapar dan haus, atau tidak memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Wah, ini sangat bahaya sekali, saudara. Kenapa sampai orang ini bisa merasakan hal demikian? Tidak punya rasa lapar, tidak punya rasa haus akan Tuhan. Rasanya itu mungkin biasa-biasa saja. Pada waktu ngomongin firman juga mungkin tidak ada sesuatu yang membuat dia tertarik, saudara. Stabil, ya biasa-biasa saja, saudara. Kenapa bisa sampai ada orang yang bisa memiliki perasaan seperti itu?
Ternyata saudara, hal yang pertama, kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan kebanyakan daripada orang tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak menganggap Tuhan itu penting dalam kehidupannya. Ingat saudara, manusia itu terdiri dari 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu seseorang dipanggil pulang oleh Tuhan, tubuhnya itu akan ditinggalkan saudara, akan membusuk di dalam peti. Yang kembali itu apa? Rohnya. Roh itulah yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan pada waktu Tuhan menciptakan manusia dalam kehidupan ini. Dan roh itu yang kita punya, roh itu yang kita miliki. Roh ini harusnya kita tempatkan di urutan yang paling pertama, karena roh ini sifatnya kekal. Roh ini tidak dapat dibinasakan saudara, tidak dapat hilang. Di ayat yang tadi, Matius 5 ayat 6, tapi di dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan lebih dalam lagi saudara. Dikatakan, blessed they which do hunger and thirst after righteousness. Saudara, di sini ada kata do hunger. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Waktu kita dikatakan mau memiliki hati yang lapar dan haus. Lapar bukan serta-merta kita berdoa, Tuhan berikan saya hati yang lapar dan haus. Tidak seperti itu saudara. Tetapi ada satu tindakan dikatakan do. Berarti suatu tindakan yang kita lakukan dengan kesadaran yang penuh, dengan kesengajaan, dengan niat saudara, bahwa kita harus memiliki kelaparan terhadap firman Tuhan dan juga kehausan akan kebenaran firman Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi saudara, orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang masuk dalam kategori dikatakan orang-orang yang lapar dan haus, itu bukan hanya orang yang rajin beribadah ke gereja saja. Bukan hanya orang yang rajin untuk berdoa, bahkan memiliki jam doa yang mungkin sehari bisa berjam-jam saja saudara. Bahwa mereka harus memiliki rasa yang benar-benar lapar dalam rohnya, dalam hatinya akan kebenaran firman Tuhan. Dan dia mau melakukan sama seperti yang Yesus lakukan pada waktu dia hidup dalam dunia ini. Semuanya tentang kebenaran, semuanya tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, jika ada seseorang yang mungkin secara ritual dia beribadah, dia rajin, tapi pada waktu dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak melakukan kebenaran, saya mau katakan itu adalah orang yang belum masuk dalam kategori orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Biar lebih mudah saudara, saya akan menggambarkan seperti ini. Jika orang merasakan lapar dan haus secara jasmani, secara fisik saudara, walaupun dia diajak ngobrol begitu banyak, dia tidak akan begitu tertarik, karena fokusnya itu sudah ke perutnya dia. Dia sudah rasakan rasa lapar dan haus saudara. Atau mungkin orang yang sedang merasakan lapar dan haus ini kita ajak untuk jalan-jalan saudara. Lihat-lihat barang saudara. Ya mungkin jalan-jalan sih jalan-jalan ya. Tetapi fokusnya itu udah gak lagi ke jalan-jalan. Yang ada di pikiran dia adalah kapan nih saya bisa makan, kapan ini saya bisa minum. Karena fokusnya itu kepada haus dan lapar itu saudara. Nah, demikian pula bagi setiap anak-anak Tuhan yang memiliki lapar dan haus di dalam hati, dalam roh mereka akan Tuhan, akan kebenarannya saudara. Yang akan menjadi fokusnya adalah ya bagaimana dia bisa mengerti firman Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara atas kehidupannya dan bagaimana dia bisa melakukan kebenaran demi kebenaran dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa menjadi pribadi yang selalu ingin melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan yang namanya kejujuran, mengasihi, dan banyak hal lain lagi yang Tuhan kehendaki supaya bisa dilakukan dalam kehidupan ini. Lewat firman Tuhan itu saudara. Jadi kembali lagi saudara, bahwa kekristenan kita, lapar dan haus kita, ini bukan berbicara tentang fisik semata, bukan tentang ritual,
pada waktu merasakan kering hati ini, datang ke gereja, mendengar puji-pujian, melihat orang-orang bertepuk tangan, riuh saudara, lalu dikatakan bahwa wah, saya puas dengan hadirat Tuhan. Tunggu dulu saudara, itu baru di level jiwa loh saudara. Tapi harus lebih daripada itu, lebih dalam lagi daripada itu saudara. Kita harus lapar dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita harus terus punya hati seperti ini yang haus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan dari situ kita disebut sebagai orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Bukan akan berkatnya, bukan akan mujizatnya, bukan hanya dengan ritual ibadahnya, tapi lebih kepada pribadi Yesusnya. Kalau Yesus sudah memberikan teladan dan contoh selama ia hidup dalam dunia ini, melakukan semua kebenaran, melakukan semua yang Bapa kehendaki supaya ia bisa lakukan kebenaran, kita pun harus mampu, kita harus bisa untuk lakukan kebenaran itu dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Dan saya berdoa saudara, biar setiap kita memiliki pemahaman yang benar dari hari ke hari, mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan paradigma yang baru, sehingga hati kita, pikiran kita, hidup kita makin diubahkan. Dan tentunya saudara, kita bisa masuk dalam kategori orang yang benar-benar lapar dan haus akan Tuhan. Biarlah Engkau memimpin hidup kami. Biar setiap kehendak-Mu dan rencana-Mu digenapi dalam kehidupan setiap kami. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, simfoni ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
Rohmu bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalan-Mu, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, 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 ajaib Tuhan. Oh, ajaib nama-Mu, nama yang beri mana, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus